Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi mengenal bilangan berpangkat bulat positif anak-anak. Ini materi Ayo Kita Menalar untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Matematika PSE kelas 7 di halaman 84 sampai dengan 85. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Baik, ibu bahas materi Ayo Kita Menalar soal nomor 1 anak-anak. Jika M menyatakan sebarang bilangan bulat dan N menyatakan sebarang bilangan bulat positif, nyatakan bilangan M pangkat N ke dalam bentuk perkalian. Jelaskan. Ini pembahasannya. M ini adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat positif. Ini sama dengan M pangkat N sama dengan M dikali M dikali M dikali dan seterusnya dikali M. Ini sebanyak N kali. Ini Ibu beri contoh anak-anak. Misalnya di sini bilangan negatif 2 pangkat 3. Ini sama dengan di sini M pangkat N. Berarti di sini negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ini bentuk perkaliannya. Ini diminta bentuk perkaliannya anak-anak. Contoh yang kedua misalkan di sini 3 pangkat 2. Misalkan di sini 3 pangkat 2 ini bilangan positif. Ini sama dengan 3 dikali 3. Ini bentuk perkaliannya. Ini di atas ini juga bentuk perkalian, bawah ini bentuk perkalian, yang sebelah kiri ini bentuk perpangkatan. Ibu lanjut ke soal kedua anak-anak. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat B dengan C pangkat D. Jelaskan. Baik, Ibu jelaskan di sini sebelum ke pembahasan. Di sini A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Di sini A pangkat B, A pangkat B, selanjutnya C pangkat D. Di sini kita amati A pangkat D, A pangkat B dibandingkan dengan C pangkat D. Sudah kelihatan anak-anak bahwa A ini lebih kecil daripada C. A lebih kecil daripada C. Selanjutnya di sini A lebih kecil daripada C, B juga lebih kecil daripada D. B lebih kecil daripada D. Jelas ini lebih besar karena di sini semuanya lebih besar, C-nya lebih besar, D-nya juga lebih besar. Kalau Ibu memberi contoh, misalkan di sini 2, 3, 4, 5 di sini. Ini di sini A, B, C, D. Berarti A pangkat B 2 pangkat 3 dibandingkan dengan 4 pangkat 5. Di sini sudah kelihatan anak-anak bilangan pokoknya. Yang sebelah kiri ini lebih kecil, di sini lebih besar. Di sini 2, di sini 4. Di sini 3, di sini 5. Hasilnya tentu lebih besar yang sebelah kanan. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. Sedangkan 4 pangkat 5 itu 4 kali 4, 16 kali 16 lagi, 256 dikali 4 lagi, ini 4 kali 4, 256, selanjutnya dikali 4 lagi, ini 4, 2, 5 kali 4, 20, 22, selanjutnya ini 4 kali 2, 8 ditambah 2, 10, 1024, ini kalau Ibu beri contoh ini jelas lebih besar C pangkat D. Ini pembahasannya. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, maka C pangkat D lebih besar daripada A pangkat B, atau C pangkat D lebih besar daripada A pangkat B karena C lebih besar daripada A dan D lebih besar daripada B. Ibu lanjut ke soal ketiga anak-anak. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara A pangkat C
dengan B pangkat D. Baik anak-anak, di sini A kurang dari B kurang dari C kurang dari D. Sekarang A pangkat C dibandingkan dengan B pangkat D. Ini kita amati. Di sini A, kita lihat basisnya dulu, ini bilangan pokoknya. A ini lebih kecil daripada B. A kurang dari B. Selanjutnya pangkat di sini, di sini C kurang dari D. C kurang dari D. Jelas yang di sini lebih besar semua, B pangkat D lebih besar. Maka A pangkat C ini lebih besar, lebih kecil dari B pangkat D. Yang lebih besar B pangkat D. Ini Ibu beri contohnya yang mudah saja. 2, 3, 4, 5. Di sini. A pangkat C berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dibandingkan dengan 3 pangkat 5. Dibanding 3 pangkat 5 di sini. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. 3 pangkat 5, 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81 kali 3, 243. Ini kalau dicontohkan dalam bilangan, jelas lebih besar B pangkat D. Di sini pembahasannya. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, maka bilangan B pangkat D lebih besar daripada A pangkat C. Atau B pangkat D lebih besar dari A pangkat C. Karena B lebih besar dari A dan D lebih besar daripada C. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara A pangkat D dengan B pangkat C. Ini Ibu beri contoh di sini. A kurang dari B kurang dari C kurang dari D. Ini contoh yang pertama, di sini misalkan saja 2, 3, 4, 5. Kita bandingkan A pangkat D, berarti 2 pangkat 5. Ini kita bandingkan dengan B pangkat C, 3 pangkat 4. Di sini 3 pangkat 4. Ini 2 pangkat 5, 2 kali 2, 4, 8, 16, 32. 32, 3 pangkat 4, 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Jelas lebih besar di sini. Lebih besar A tadi, A pangkat D. A pangkat D ini lebih kecil dari B pangkat C. Di sini. Ini selanjutnya Ibu memberi contoh yang kedua. Di sini A kurang dari B kurang dari C kurang dari D. Selanjutnya ini Ibu beri contoh. Di sini misalkan di sini 2. Di sini 3, di sini 4, di sini misalkan 7 di sini. Berarti A pangkat D berarti 2 pangkat 7 dibanding dengan B pangkat C. Dengan B pangkat C anak-anak. B pangkat C berarti 3 pangkat 4. 2 pangkat 7, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128. Dibanding di sini 3 pangkat 4, 81. Di sini ini posisinya yang lebih besar. A pangkat D ini lebih besar daripada B pangkat C. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi belum tentu anak-anak. Jadi bisa A pangkat D yang lebih kecil, bisa A pangkat D yang lebih besar. Ini pembahasannya. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, maka tidak dapat ditentukan bilangan yang lebih besar antara A pangkat D dengan B pangkat C. Lanjut ke soal kelima anak-anak. Diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif genap. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah positif atau negatif. Baik, ini Ibu beri contohnya. Misalkan saja A-nya di sini adalah
negatif 3 misalkan. Selanjutnya B-nya adalah 2. Berarti kalau A pangkat B di sini berarti negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3. Di sini kita selesaikan. Negatif dikali negatif positif. 3 dikali 3, 9. Ini sudah kelihatan kalau pangkatnya di sini, eksponennya di sini genap, maka hasilnya adalah positif. Ibu beri contoh lain, misalkan di sini A, di sini negatif 2, selanjutnya B-nya adalah 4 di sini. A pangkat B di sini berarti negatif 2 pangkat B-nya 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sama dengan tandanya kita selesaikan dulu. Negatif dikali negatif positif, dikali negatif negatif, negatif dikali positif positif, berarti positif. 2 dikali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Di sini sudah kelihatan, di sini B-nya 2 genap, di sini B-nya 4 genap. Hasilnya semuanya adalah positif. Jadi ini jadikan kunci, kalau suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat genap, hasilnya adalah positif. Ini pembahasannya. Jika diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif genap, maka hasil dari A pangkat B adalah positif. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah positif atau negatif. Baik, Ibu bahas di sini anak-anak. Ini Ibu beri contoh saja. Misalnya A-nya adalah negatif. Ini bilangan bulat negatif. Misalnya negatif 3. Selanjutnya di sini B-nya sama dengan, harus ganjil anak-anak, positif ganjil, ini 3 misalkan saja. Di sini bilangan negatif, di sini positif ganjil. A pangkat B. Ini berarti negatif 3 harus dalam kurung anak-anak, pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Ini sama dengan negatif kali negatif positif, kali negatif lagi negatif. 3 kali 3, 9 dikali 3, 27. Hasilnya adalah negatif. Ibu beri contoh kedua, misalkan A-nya adalah negatif 2. Selanjutnya B-nya 5. Di sini A pangkat B. Berarti negatif 2 dalam kurung pangkat 5. Ini harus dalam kurung. Kalau tidak dalam kurung artinya beda anak-anak. Ini selanjutnya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ini sama dengan negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif positif, positif kali negatif negatif, tandanya negatif. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Ini sudah kelihatan hasilnya negatif. Di sini bilangan bulat negatif, eksponennya atau pangkatnya semuanya bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif. Ini pembahasannya. Jika diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif ganjil, maka hasil dari A pangkat B adalah negatif. Dijadikan kunci anak-anak, jadi kalau suatu bilangan negatif dengan pangkat ganjil, hasilnya selalu negatif. Lanjut soal ketujuh. Diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan genap. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah genap atau ganjil. Ini Ibu beri contoh di sini. Misalkan 2, A-nya sama dengan 2. Selanjutnya B-nya sama dengan 4.
Di sini A-nya bilangan genap, B-nya bilangan genap. Sekarang A pangkat B. A pangkat B di sini sama dengan 2 pangkat 4. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Sekarang Ibu beri contoh yang kedua, misalkan A-nya sama dengan 6. Selanjutnya B-nya sama dengan 2. A pangkat B berarti sama dengan 6 pangkat 2. Sama dengan 6 dikali 6. Sama dengan 36. Ini di sini genap, hasilnya genap. Perlu anak-anak ketahui, suatu bilangan genap apabila dikalikan bilangan genap, hasilnya selalu genap anak-anak. Apalagi ini dikalikan dengan bilangan genap itu sendiri, 2 dengan 2, di sini 6 dengan 6. Hasilnya tentu saja bilangan genap. Ini pembahasannya. Jika diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan genap, maka hasil dari A pangkat B adalah genap. Karena suatu bilangan genap, jika dikalikan bilangan itu sendiri, hasilnya bilangan genap. Lanjut ke soal nomor 8 anak-anak. Diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah genap atau ganjil. Baik, Ibu bahas di sini. Ini misalkan saja A-nya sama dengan 4. Selanjutnya A-nya tadi genap, B-nya ganjil berarti B-nya 3. Sekarang A pangkat B. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Ini sama dengan 4 kali 4, 16 dikali 4, 64. Hasilnya bilangan genap. Nih. Sekarang Ibu kasih contoh lain. Misalkan di sini A sama dengan 2. Selanjutnya B-nya sama dengan 5. Ini bilangan ganjil, di sini genap. Sekarang A pangkat B sama dengan 2 pangkat 5. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Sini hasilnya juga genap. Perlu anak-anak ketahui kalau bilangan genap dikali bilangan genap, hasilnya bilangan genap. Kalau bilangan genap dikalikan bilangan genap itu sendiri, tentu hasilnya juga bilangan genap. Jika, ini pembahasannya, jika diketahui A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil, maka hasil dari A pangkat B adalah genap. Karena suatu bilangan genap, jika dikalikan bilangan itu sendiri, hasilnya bilangan genap. Ini pangkat berapapun, ini berarti kan dikali bilangan itu sendiri, hasilnya tetap bilangan genap. Lanjut soal nomor 9 anak-anak. Diketahui A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah genap atau ganjil. Baik, ini Ibu beri contoh anak-anak. Misalkan di sini A-nya 5, misalkan A-nya 5. Bilangan ganjil. Selanjutnya B-nya genap 2. Sekarang A pangkat B, berarti 5 pangkat 2, sama dengan 5 dikali 5, sama dengan 25. Ini bilangan ganjil. Selanjutnya, beri contoh lain. A-nya misalkan 3. Selanjutnya, B-nya di sini genap. A-nya ganjil, B-nya genap. Pangkat 4 misalkan saja. A pangkat B sama dengan 3 pangkat 4. Sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Sudah kelihatan hasilnya ganjil anak-anak. Perlu anak-anak ketahui kalau suatu bilangan ganjil dikalikan bilangan ganjil berapapun, hasilnya tetap bilangan ganjil. Ini dikalikan dengan bilangan ganjil itu sendiri, hasilnya juga bilangan ganjil. Ini pembahasannya. Jika diketahui A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap, maka hasil dari A pangkat B adalah ganjil. Karena suatu bilangan ganjil jika dikalikan bilangan itu sendiri,
hasilnya bilangan ganjil. Dikali bilangan itu sendiri terus meskipun pangkatnya genap, ini tetap ganjil hasilnya. Lanjut soal nomor 10. Diketahui A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah genap atau ganjil. Baik, ini Ibu beri contoh. Misalkan di sini A-nya sama dengan 5 di sini. Selanjutnya B-nya sama dengan 3 di sini. Ini A pangkat B. A pangkat B berarti 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Sama dengan 5 kali 5 25 dikali 5. Di sini 25 dikali 5 125. Sekarang Ibu beri contoh lain. Misalkan di sini A-nya sama dengan 3. Selanjutnya B-nya 5 di sini. Berarti A pangkat B sama dengan 3 pangkat 5. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Di sini sama dengan 3 kali 3 9. 9 kali 9 81. 81 dikali 3 berarti 243. Hasilnya ganjil anak-anak, di sini sama-sama ganjil. Jadi bilangan ganjil dikalikan bilangan ganjil, ini pangkatnya ganjil ataupun genap, hasilnya tetap ganjil. Ini apalagi nih dikalikan bilangan ganjil itu sendiri, hasilnya adalah bilangan ganjil. Ini pembahasannya. Jika diketahui A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap, maka hasil dari A pangkat B adalah ganjil. Karena suatu bilangan ganjil, jika dikalikan bilangan itu sendiri, hasilnya bilangan ganjil. Ibu sudah selesai membahas anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.